Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Tuti. Sekarang kita akan belajar tentang pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, supaya tidak ketinggalan materi berikutnya. Suka memberi merupakan pengamalan sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ibu banggakan, hari ini kita akan belajar tentang Quran Hadis, yaitu membudayakan pola hidup sederhana dan menyantuni kaum duafa. Adapun tujuan yang kita akan pelajari hari ini, yang pertama adalah Quran surat Al-Furqan ayat 67 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawamma, yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelajaran itu di tengah-tengah antara yang demikian. Penjelasan ayatnya, yaitu ayat ini mengandung makna bagaimana sikap dalam membelanjakan harta. Sikap itu adalah tidak terlalu berlebihan dan jauh dari sifat kikir. Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 30 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazir tabzira. Ayat 27-nya, innal mubazirina kanu ihwana syayatin wa kana saytanu lirabbihi kafura. Ayat 28, wa imma tu'ridunna annahum rahmatim min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysur. Ayat 29, wala taz'al yadaka maglulatan illa unuqika wala tabsutha kullal basti fataqmuda malumam mahsura. Ayat ke-30-nya, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira.
Terjemahannya atau artinya adalah, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Penjelasannya yaitu, ayat-ayat tersebut mengandung pesan untuk bersikap sederhana dalam hidup. Sikap tersebut adalah tidak berlebihan sekalipun dalam berinfak. Demikian juga dilarang untuk kikir dalam membelanjakan harta. Sifat boros adalah perilaku setan yang ingkar kepada Tuhannya. Larangan kikir digambarkan dengan tangan yang terbelenggu di leher. Kikir akan mengakibatkan pelakunya tercela, sedang boros menjadikan pelakunya menyesal di kemudian hari. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah sangat mengetahui potensi hamba-hambanya. Allah melapangkan rezeki kepada sebagian manusia dan mencukupkan kepada sebagian yang lain. Manusia diwajibkan menjemput rezeki yang telah dipersiapkan Allah baginya. Quran Surat Al-Qasas ayat 79-80 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fakharaja ala qaumihi fi zinati qala allazina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya qaruna innahu ladu hazzin azim. Wa qala allazina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Dan Quran Surat ayat 81 sampai 82 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fahasafna bihi wa bidarihil ardo fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Wa asbahal ladzina tamannau ma kanahu bil amsi yaquluna wa kana Allaha yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula amana Allahu alaina lahasafa bina wa kanahu layuflihul kafirun. Artinya atau terjemahnya, maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, aduhai, benarlah Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Penjelasannya yaitu ayat ini menyampaikan kisah Qarun untuk diambil pelajaran. Qarun dengan segala kemegahannya memukau sebagian manusia. Saat melihat kebesaran Qarun, sebagian manusia berangan-angan memiliki keberuntungan laksana Qarun. Merekalah yang terpedaya dengan kemewahan dunia, tetapi ada sebagian manusia yang kuat imannya. Mereka tidak tergoda oleh kemegahan yang dimiliki Qarun. Bagi mereka, pahala dan ridho Allah lebih dari segalanya. Mereka bersabar atas segala yang diberikan Allah kepada mereka. Pada saat Allah menenggelamkan Qarun beserta semua hartanya dan tidak ada orang yang menolongnya, maka sebagian manusia menjadi tersadar akan kebesaran Allah, bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Manusia tidak diperbolehkan sombong karena harta hanya titipan sang pemilik Allah. Kapan saja Dia berkehendak untuk mengambil, tidak satu pun yang bisa menghalanginya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Penjelasannya yaitu, kata Al-Ma'un secara bahasa berarti bantuan atau pertolongan. Surat ini berisi kalimat tanya retoris kepada manusia umat Islam tentang kriteria orang yang mendustakan agama. Surat ini menunjukkan perintah untuk saling memberi, bahkan sekecil apapun bantuan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan sangat berpengaruh pada keimanan seseorang. Ahmad Mustafa Al-Maghribi bahwa kriteria orang yang mendustakan hari kiamah adalah mereka yang merendahkan derajat duafa dan berlaku sombong karena merasa lebih tinggi derajat. Termasuk mendusta agama adalah mereka yang berat dan enggan menolong orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin. Hadis-hadis tentang larangan berlebih-lebihan dan menyantuni duafa. An Abdullah bin Amri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'di wa huwa yatawaddau faqala ma hadza tarafun faqala fil wudu'i israfun qala na'amun wa in kunta ala nahrin jar. Yang artinya atau terjemahnya dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berwudu, Rasul bersabda, kenapa berlebih-lebihan seperti ini? Lalu Sa'id berkata, apakah dalam berwudu ada yang dianggap berlebih-lebihan? Rasulullah menjawab, iya, meskipun kamu berada di atas sungai yang mengalir.
HR atau hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasannya yaitu hadis ini menjelaskan keharusan menghindari sikap boros. Dalam hadis tersebut dimisalkan dalam berwudu. Dalam berwudu saja kita tidak dibolehkan boros menggunakan air, apalagi dalam hal-hal yang hukumnya boleh. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi an Hakim bin Hizami radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairum minal yadis sufla wa bada'u miman ta'ulu wa khairu shadaqati an dokhrin ginna wa man yasta'fifu yu'idullahu wa man yastagni yughnihillah. Yang terjemahnya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, maka mulailah dengan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baiknya sedekah adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya, maka siapa yang berusaha menjaga dirinya, Allah akan menjaganya, dan siapa yang merasa cukup untuk dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. HR riwayat Bukhari. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Allah membuat keadaan manusia berbeda-beda, ada yang bercukupan, ada yang kekurangan. Hadis ini berisi perintah untuk menyantuni orang-orang yang tidak seberuntung kita. Perumpamaan yang dipakai adalah tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang meminta. Begitulah Allah membuat manusia untuk saling memberi dalam kebaikan kepada orang lain. Oke, untuk pertanyaannya yaitu 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pola hidup sederhana. 2. Tuliskan 1 hadis tentang pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa. 3. Jelaskan adab dalam memberi bantuan atau menyantuni. 4. Tuliskan 4 adab atau etika dalam menerima santunan. 5. Tuliskan larangan-larangan dalam memberi bantuan. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Insya Allah ketemu dalam video berikutnya dan yang lainnya. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi berikutnya yang lebih baik lagi, yang mungkin banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.